pihak-pihak penegak hukum langsung menangkap dan langsung menjadikan tersangka mahasiswa. Ini kan bagian dari pembungkaman suara kritis mahasiswa dan masyarakat. Ya, kalau kita melihat respon tersebut, Mbak, ya, terkait narasi yang disampaikan Pak Budi itu juga barangkali itu sangat berlebihan yang diucapkan terhadap mahasiswa ya. Yang kita pertegaskan ya namanya pejabat negara bukan hanya pejabat yang kekal terhadap hukum ataupun terhadap kritikan ya. Undang-undang kita kan dalam demokrasi ini udah dibebaskan dalam hal ekspresi terkait dengan bagaimana meme ini kan sebuah kombinasi untuk menyampaikan sebuah kritikan terhadap sosial maupun politik. Hal yang wajar lah dipergunakan oleh dunia politik dalam ini. Namun yang perlu kita pertegas adalah sikap dari mahasiswa yang menyampaikan meme yang dibuat Prabowo dengan Jokowi saat itu, barangkali itu sebuah sikap dari mahasiswa terhadap melihat realita kebijakan-kebijakan hari ini. Barangkali itu yang mendorong atas pembuatan hal tersebut. Namun kita melihat dari segi lain juga itu sangat mungkin sudah tidak baik ya mencerminkan kaum-kaum intelektual yang mencerminkan. Sehingga ini yang perlu kita kawal adalah bagaimana konstitusi penegakan hukum ini harus transparan dan kita harus kawal. Karena ini juga kita kaget pihak-pihak penegak hukum langsung menangkap dan langsung menjadikan tersangka mahasiswa. Ini kan bagian dari pembungkaman suara kritis mahasiswa dan masyarakat. Seharusnya kan ada prosedurnya, ada pelaporan, kemudian baru ditindaklanjutin. Nah ini kan langsung ditangkap. Kasus-kasus yang lain dia selalu menarasikan tentang harus ada pelaporan dulu baru ditindaklanjutin. Dan ini langsung ditangkap. Dan itu yang menjadi kebingungan kita di mahasiswa. Saya rasa ini sebuah tanda kemunduran demokrasi kita. Karena ini dalam sebuah konteks pembungkaman daya-daya kritis. Seharusnya ada transparanan, keterbukaan terhadap publik, Mbak. Tapi kalau dari Budi Ari misalnya melihat kalau ini adalah pelecehan kepada kepala negara, dari BMS sepakat soal itu. Ya kalau kita nggak sepakat ya, karena kepala negara juga kan bukan hal yang kekal terhadap hukum ataupun apa. Ya namanya kepala negara ya harus siap terbuka dengan daya-daya kritik dari mahasiswa maupun masyarakat. Itu mungkin sebuah ekspresi ya. Dan yang harus mendalam dilihat, kenapa meme seperti ini harus keluar dari masyarakat. Nah, hal itu ya seharusnya yang diperdalam. Mungkin karena keresahan, mungkin karena melihat realita kebijakan, ataupun sebagainya. Sehingga hal yang dicapkan terhadap mahasiswa tadi adalah pelecehan terhadap institusi negara, itu barangkali tidak tepat menurut saya. Karena itu menggambarkan bahwa seolah-olah pemerintah negara tidak bisa dikritisin. Seharusnya direspon dengan bijak. Kayak mungkin hal perlu kita pelajarin terlebih dahulu karena mungkin ada landasan atau latar belakang yang sehingga mahasiswa menimbulkan meme seperti ini. Hal itu yang kita mau seharusnya pejabat negara harus menjawab respon seperti itu. Kalau dari istana, tadi jubir istana bilang lebih baik pembinaan. Kalau pembinaan, apakah langkah yang lebih baik sebenarnya? Atau tetap ada alternatif lain yang seharusnya dipilih? Ya, itu barangkali konkret, Mbak. Pembinaan itu barangkali kan karena ya publik ya wajar merespon apapun kebijakan secara langsung, the point ya. Nah, yang kita minta adalah pembinaan terhadap bagaimana melihat konstitusi negara kita harus kritis seperti apa, kemudian ruang-ruang penyampaian pendapat seperti apa. Sehingga konstitusi kita dalam undang-undang yang jelas, kita diatur untuk mengkritisi secara terbuka dan tidak ada pembungkaman terhadap daya kritis masyarakat sipil. Nah, yang kalau disampaikan Budi Ari itu kan sangat sudah melabelkan bahwa ruang-ruang kritis mahasiswa dan masyarakat itu sudah tidak sah. Nah, itu kalau kami lihat, Mbak. Kalau bentuk pengawalan yang akan dilakukan BMSI soal penegakan hukum kasus yang mahasiswa ini akan seperti apa pengawalannya? Ya, pengawalan jelas, Mbak. Yang pertama adalah kami akan mengkonsolidasikan seperti apa langkah mahasiswa ya. Mahasiswa selalu tegak lurus dalam mengkawal demokrasi ya. Karena sejarahnya juga perubahan-perubahan bangsa kita ini kan berawal dari bagaimana promotor gerakan-gerakan mahasiswa dalam baik itu perspektif pemikiran maupun solusi-solusi yang dihadirkan. Sehingga perlu kita pengawalan penegakan hukum yang pertama harus transparan terhadap bagaimana daya-daya kritis masyarakat dan mahasiswa. Kemudian yang kita dorong adalah terhadap pemerintah
untuk menegakkan bagaimana aturan-aturan Undang-Undang ITE yang seharusnya itu bukan hanya narasi tertulis yang dituangkan, melainkan praktek langsungnya dalam demokrasi itu seperti apa. Itu yang kita mau akan dorong. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.